Aduh, ini lagi. Kenapa kalau melihat itu nggak difoto aja? Kalau pas ngelihat aku sama dia, kalau di foto kan ada bukti. Jawaban aku itu fitnah, karena aku udah satu apartemen itu udah lama sama dia. Terus aku memilih tinggal di apartemen di tempat yang lokasinya masih deket dengan sekolahnya Cika. Halo Sobat Fakta, Bang Bin ketemu lagi dengan Bang Bin yang terus mengabarkan fakta viral seputar selebritas tanah air yang terus saja bikin berita. Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media. Puput dan Dodi Sudrajat terus saja menjadi sorotan media. Kali ini ada dugaan cuci otak anak yang dituduhkan kepada Puput Sudrajat dari kubu Dodi Sudrajat. Dan tak pelak hal itu pun membuat Puput geram. Nah, bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya, kita simak saja kupas tipis fakta Bang Bin kali ini. Like, subscribe, and komennya ditunggu, dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu. Cuman ada itikat baik nggak sih Kak Puput? Mungkin dari dia ngechat Kak Puput kayak maaf ya belum ada kalau untuk memberikan nafkah atau seperti apa? Sampai detik ini nggak ada komunikasi karena WA aku pun kan diblokir olehnya, jadi nggak ada komunikasi apapun. Kak Puput, terlihat Pak Dodi saat ini refreshing mulu, jalan-jalan ke Bali. Gimana sih Kak Puput melihat itu? Kak Puput seolah-olah kayaknya nggak ada beban pikiran atau seperti apa, yang sesuatu mereka kayaknya asik dengan kehidupan masing-masing itu. Ya biarkan aja, mungkin dia lagi menikmati apa ya, dari tidak pernah memegang uang sama sekali, paling dapat jatah dari aku mungkin ya, jadi dapat fasilitas dari aku yang semampu dan sebisa aku, dan sekarang dia mungkin lagi pegang uang dari uang manapun lah ya, entah itu dari uang asuransi, entah itu dari mana, ya biarkan dia menikmati. Kita lansir dari Her Story. Geram dituding cuci otak anak, Puput ngamuk koar-koar, ngaku jadi tulang punggung nafkahi Dodi dan Mayang. Kerjaannya minta transferin. Setelah bercerai, Puput memang nampak getol menyerang Dodi Sudrajat, membeberkan satu persatu tabiat buruknya selama berumah tangga. Baru-baru ini muncul rumor yang menyebut Puput sengaja melarang mantan suaminya untuk bertemu anaknya, Aisyah. Mantan ibu sambung Vanessa Angel itu nampak meluapkan kekesalannya di Instagram miliknya lantaran dituding telah mencuci otak anaknya agar tidak ingin bertemu dengan Dodi usai bahtera rumah tangganya karam dan berujung perceraian. Tuduhan miring itu muncul dari sebuah akun yang mengaku mendukung keluarga Vanessa Angel dengan nama pengguna support keluarga Vanessa. Akun itu membeberkan Dodi yang telaten selalu mengurus Aisyah, sedangkan Puput malah menelantarkannya. Sejak Ais bayi diurus Pak Dodi. Malam-malam Pak Dodi yang ganti popok dan bikinin susu, tulis akun tersebut pada Jumat 17 Juni 2022. Sekarang nggak bisa ketemu karena mantan istri melarang Ais menelpon dedinya, padahal Ais kangen, lanjutnya. Sempat beredar pula bukti rekaman yang menunjukkan bahwa Aisyah merindukan kehadiran sang ayah. Mendengar hal itu, Dodi bahkan sampai harus mencari tahu dari orang lain karena akses komunikasi yang ditutup oleh mantan istrinya. Ada kok VN-nya beredar di sosmed beberapa waktu lalu, tutur akun tersebut. Tapi Pak Dodi masih suka nanya-nanyain Ais lewat orang lain, sambungnya. Akun itu pun menyerang Puput dan nampak memintanya untuk tidak mencuci otak anaknya yang masih kecil. Udahlah, nggak usah cuci otak anak supaya membenci bapaknya. Nggak baik buat mental Ais kelak, tandas unggahan itu. Terbakar emosi dan tidak terima dengan tudingan miring tersebut, Puput akhirnya balik menyerang.
Puput menyerang Dodi dengan membeberkan aib rumah tangganya. Ia menyebut jika selama ini Dodi tidak pernah memberi nafkah karena dirinya yang bekerja banting tulang. Bertukar peran dengan Dedi pun harus mengurus Aisyah lantaran Puput sibuk bekerja. Ia pun sudah menawarkan untuk Aisyah diasuh babysitter, namun Dodi menolak dan memilih mengasuhnya. Ini akun ada yang tahu yang pegang siapa? Aku kasih tahu ya sama admin yang terhormat. Jelas, sering ku tinggal. Aku sudah tawarin untuk kasih suster, but dibawa kemana-mana aku kerja. Dia yang nolak, mintanya momong. Dan aku yang harus bolak-balik Jakarta Pemalang ngurusin kerjaan. Dia tinggal call, minta transfer buat semua kebutuhan. Seminggu sekali aku harus PP. Next aku kasih lihat di mana aku harus mangku bayi Ais, ngurusin pekerjaan juga karena aku nggak bisa terus tinggalin baby Ais. Sementara dia di Jakarta cuma bulu tangkis kerjanya dan masih terus aku jatah transferin untuk kebutuhan dia dan anaknya. Kalau ngoceh jangan asal ya, jangan asal ngoceh admin yang terhormat. Secara tidak langsung memang nampak Puput membenarkan rumor bahwa Dodi lah yang memegang Ais untuk momong. Dodi dikatakan hanya pengangguran. Ia mengungkapkan jika mantan suaminya itu kerjaannya hanya main badminton dan meminta uang. Puput pun sebenarnya tidak tega meninggalkan anaknya yang masih bayi bekerja hingga akhirnya kerap bolak-balik Jakarta ke Pemalang. Nah, begitulah. Mana yang benar? Ya, yang benar hanya Tuhan yang tahu. Tapi kedekatan Pak Dodi dengan Tiara Marlin seperti apa Kak Puput mengetahui? Nggak komen deh itu aku nggak mau jawab. Itu udah bukan zona aku, terserah dia mau dekat sama siapapun. Nah, aku cuma berpesan mulai belajar menunaikan kewajiban-kewajiban. Katanya nafkahnya sampai saat ini nggak ditunaikan, mungkin nafkah buat anak-anak seperti apa? Ya aku harus bicara jujur, kalau dia ngasih aku bilang ngasih, kalau dia nggak ngasih aku harus bilang apa adanya. Dan sampai detik ini memang tidak ada sama sekali, tapi ya it's okay, nggak apa-apa. Cuman ada itikat baik nggak sih Kak Puput mungkin dari dia ngechat Kak Puput kayak maaf ya belum ada kalau untuk memberikan nafkah atau seperti apa? Sampai detik ini nggak ada komunikasi karena WA aku pun kan diblokir olehnya, jadi nggak ada komunikasi apapun. Kak Puput, terlihat Pak Dodi saat ini refreshing mulu, jalan-jalan ke Bali. Gimana sih Kak Puput melihat itu? Kak Puput seolah-olah kayaknya nggak ada beban pikiran atau seperti apa, yang sesuatu mereka kayaknya asik dengan kehidupan masing-masing itu. Ya biarkan aja, mungkin dia lagi menikmati apa ya, dari tidak pernah memegang uang sama sekali, paling dapat jatah dari aku mungkin ya, jadi dapat fasilitas dari aku yang semampu dan sebisa aku, dan sekarang dia mungkin lagi pegang uang dari uang manapun lah ya, entah itu dari uang asuransi, entah itu dari mana, ya biarkan dia menikmati.